Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Airmovie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah mendatangi Turgut Bey dan meyakinkan dia untuk tidak melakukan sesuatu di luar kendali, Osman kemudian memerintahkan Boran untuk segera pergi ke Kastil Harmankaya untuk mendatangi Mikhail Koses dengan berkata, "Katakan padanya, beberapa pengkhianat menyerang kita dalam perjalanan kembali dari Harmankaya. Mari kita lihat apakah dia tahu sesuatu tentang itu." Lalu Boran mengatakan, "Evalah, Beim." Dan Osman mengatakan lagi, "Bahkan jika lidahnya tidak memberikan jawaban, maka tangan atau matanya akan melakukannya atau bagian lain pastinya. Perhatikan dia dengan baik." Kemudian Boran pun pergi untuk menjalankan perintah. Sementara itu, di Kastil Harmankaya, terlihat bahwa Koses tengah berada di atas sumur dengan beberapa tahanan dan prajurit di sana. Lalu Koses bertanya pada prajuritnya, "Kau ingin menjadi tentara, begitukah?" Dan salah satu prajurit menjawab, "Ya, Tuan." Lalu Koses mengatakan, "Baiklah, di sini adalah kesempatan bagimu untuk menunjukkan keahlianmu." Mendengar ini membuat dua prajurit itu merasa khawatir. Kemudian Koses memerintahkan mereka untuk menyerang, namun tak ada satupun yang berani. Hingga Koses mengatakan lagi, "Haruskah aku memohon untuk menyerangku? Atau haruskah aku memenggal kepalamu yang kosong dari tubuhmu yang tidak berharga? Sekarang apa yang kalian tunggu?" Kemudian pertarungan pun terjadi yang membawa Koses menjadi pemenang. Kemudian dia berkata, "Luka pertempuran suci harus selalu dibawa dengan bangga seperti sebuah perintah. Singkirkan mereka, buat mereka berlatih sampai mereka mampu menunjukkan keahlian mereka, dan jangan bersikap baik kepada mereka." Di samping itu, Mary yang sedari tadi memperhatikan kakaknya, dia menghampiri sambil bertepuk tangan. Melihat ini, Koses bertanya, "Mary, kau di sini?" Dan Mary menjawab, "Seseorang yang memiliki pemikiran dan pedang yang tajam, dan ini adalah kakakku. Kamu cukup kuat untuk menjadi kaisar Bizantium, tapi tetap saja kau membiarkan suku kecil seperti Turgut menculikku." Mendengar ini, Koses mengatakan, "Tapi akhirnya aku mengambil kembali adikku, ya kan? Dan kamu berdiri di sini di sampingku." Lalu Mary mengatakan, "Ya, benar, tapi Turgut tidak membayar harga atas penculikanku." Namun Koses mengatakan, "Jangan terlalu yakin, adikku yang cantik." Tidak lama Nestor datang seraya berkata, "Semuanya terjadi seperti yang Anda perintahkan, Tuan. Tidak ada jejak yang tersisa dari kami di tempat penyerbuan. Selain itu, semua orang berpikir bahwa tentara Rogatos yang membunuh pasukan Alpen Turgut." Mendengar ini, Mary berkata, "Wah, kamu sangat pandai mengalahkan musuhmu lagi." Dan Koses mengatakan, "Yang disebut Kai membayar harganya dengan kehilangan Alpennya." Lalu Mary mengatakan, "Kau telah membuatnya seakan Rogatos yang melakukannya, dan kecerdasanmu kadang-kadang menakjubkan, kakak." Namun Koses mengatakan, "Tapi kita memiliki masalah yang lebih penting sekarang, yaitu pendeta Gregor." Mendengar ini, Mary bertanya, "Lalu bagaimana dengan Nikola? Dia tidak bisa memiliki pendeta Gregor." Dan Koses menjawab, "Jika Nikola memilikinya, dia pasti sudah menyerahkannya kepada kaisar sekarang." Lalu Mary mengatakan, "Kau benar, jika Nikola memiliki kesempatan untuk memenangkan hati kaisar, dia tidak akan menundanya. Kalau begitu, siapa? Apakah kau memiliki nama lain di pikiranmu?" Dan Koses menjawab, "Hanya ada satu orang yang bisa melakukan itu. Jika bukan Rogatos atau Nikola, dan itu adalah Osman, seorang KIB. Tapi kita perlu memastikan terlebih dahulu, dan hanya ada satu cara untuk itu." Sahabat, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pasukan salib yang telah menyerang pasukan Alpen Turgut ternyata adalah suruhan Koses, dan dia membuat ini seakan Rogatos yang melakukannya. Namun Koses masih belum mengetahui kebenaran dari keberadaan pendeta Gregor. Sementara itu, di kamp pengembara, aktivitas tengah berlangsung seperti biasa, dan para hatun mulai membicarakan tentang kejadian yang baru-baru ini terjadi. Salah satu hatun mengatakan, "Mereka membunuh pasukan Alpen Turgut dan juga kuda milik Beim kita, dan kita telah melalui masa-masa sulit ini, Hatun." Mendengar ini, Aiseh mengatakan,
Kita harus berhati-hati terhadap mereka yang mendekat secara diam-diam, bukan yang menghunus pedang. Apa yang mereka inginkan dari hewan yang tidak bersalah? Kemudian Malhun bertanya, apa yang mereka inginkan, Aisyah Hatun? Mereka mencoba untuk mengintimidasi. Dan Aisyah menjawab, Osman Bey tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Evalah. Tidak lama Selcan datang seraya berkata, tentu saja dia tidak akan membiarkannya. Mereka pikir mereka memotong sayap Osman. Tapi Osman seperti burung. Dia akan berdiri dan bangkit kembali. Mendengar ini Bala mengatakan, Insya Allah Ibu Selcan, Insya Allah. Kemudian Selcan berkata, sekarang waktunya kembali bekerja, Hatun. Pedagang Isning meminta permadani kayu yang terkenal. Dan kita memiliki banyak yang harus dilakukan dengan sedikit waktu. Kita harus kembali bekerja secepatnya. Sekarang, Bala Hatun memiliki suara. Seperti yang kalian tahu, dia bertanggung jawab atas toko permadani. Kemudian Bala mengatakan kepada semua Hatun, kita akan memulai menenun permadani di pagi hari. Gonca, awasi ini. Terima kasih atas usaha kalian sebelumnya para Hatun Kai yang berbakat. Permadani kita menjadi lebih terkenal berkat kerja keras kalian. Mendengar ini Malhun mengatakan, Bala Hatun, Hatun dari Kizil Bioglu pandai menenun permadani. Jika kita memiliki sedikit waktu dan banyak permadani untuk ditenun, maka Hatun dari Kizil Bioglu juga akan membantu, dan mereka adalah pekerja yang cepat. Namun Bala mengatakan, terima kasih, tapi kita tidak perlu mereka untuk saat ini, dan Hatun dari Kai akan mengatasinya. Benarkan Hatun? Dan mereka menjawab, benar, insya Allah, Bala Hatun. Mendengar hal ini membuat Malhun sedikit kecewa, kemudian pergi dari sana. Sahabat, di sini kita bisa melihat bahwa ketidakcocokan masih ada di antara mereka. Beralih ke kastil Harman Kaya, atas perintah Osman, Boran mendatangi Koses untuk meminta jawaban atas kejadian tersebut. Namun Koses mengatakan, Rogatos Laskaris, aku tidak terkejut sama sekali. Hanya dia yang bisa melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Mungkin dia akan membunuh kalian semua di sini dan kemudian menyalahkanku. Tapi aku senang bahwa kau selamat. Apakah kau datang ke sini untuk memberitahuku akan hal ini? Dan Boran menjawab, tidak, Tekfur Koses. Dengan perintah Osman Bey, aku datang ke sini untuk meminta jawaban atas hal ini. Apakah kau memiliki informasi tentang penyerangan itu? Lalu Koses mengatakan, jika aku memiliki informasi tentang hal itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Dan silakan beritahu Osman Bey betapa kesalnya aku. Dan Boran mengatakan, Katalan dan tentara bayaran berkeliaran di mana-mana. Jika aku mencapai tentara BM-ku dengan selamat, aku pasti akan menyampaikan pesanmu. Dan saat Boran hendak pergi, seketika Koses mengatakan, Boran, jangan pergi seperti itu. Tanah Bitinia selalu penuh bahaya. Kemudian Koses memerintahkan Nestor untuk menyiapkan beberapa tentara untuk mengantar Boran kembali ke suku. Sahabat, di sini kita bisa melihat bahwa Koses cukup licik dengan berpura menutupi apa yang telah dia lakukan pada pasukan Alpen Turgut. Dan dia juga seakan peduli pada keselamatan Boran dengan mengirim beberapa pasukan untuk mendampinginya dalam perjalanan kembali ke Kai. Namun kita belum tahu apa maksud sebenarnya dari rencana Koses itu. Dan akankah Boran bisa selamat dari permainan Koses yang licik? Bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.